Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang yang insyaallah dipenuhi dengan berkah ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan atau mengadakan kajian, yaitu dengan tema membangun bisnis yang kuat dan berkah berdasarkan atau sesuai dengan syariat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang bisnis yang kuat dan berkah, maka yang perlu kita pahami pertama kali adalah tentang makna barokah. Jadi kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam surat Al-A'raf misalnya memberikan penegasan kepada kita bahwa keberkahan itu diberikan oleh Allah karena keimanan kita. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka tentu Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan, Allah di dalam ayat ini ketika bicara tentang barokah, mengumpamakan barokah itu seperti pintu, ya, mengumpamakan barokah itu seperti pintu. Maka Allah menggunakan kata la fatahna 'alaihim barokat. Kata fatah di dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan untuk membuka pintu. Apa maknanya? Maknanya sesungguhnya bagi Allah membuka keberkahan itu seperti ketika kita membuka pintu, begitu mudahnya. Bagi Allah membukakan keberkahan dari langit dan bumi begitu mudah. Maka Allah menggunakan kata la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Nah, tetapi ada kunci yang kemudian menjadikan Allah itu menurunkan berkah atau tidak. Apa kuncinya? Berkah itu diberikan oleh Allah. Kuncinya adalah iman dan takwa kita. Kuncinya adalah keterikatan kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membahas masalah yang sangat penting, dan berkah ini tidak ada di dalam teori ekonomi di luar Islam. Kita mencari berkah di dalam teori kapitalis tidak ada, sosialis apalagi, karena tidak percaya dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang berkah, itu hanya ada dalam Islam. Nah, kita akan membahas di antaranya beberapa hal terkait dengan makna keberkahan tadi seperti yang saya gambarkan. Kemudian bisnis syariah itu seperti apa, dan mengapa kita wajib bisnis sesuai dengan syariah, termasuk tantangan bisnis syariah dalam sistem kapitalis itu seperti apa. Karena kita hidup saat ini bukan hidup dalam sistem Islam, sehingga susah kita membayangkan bagaimana bisnis yang kita jalankan betul-betul 100% sesuai dengan syariah. Termasuk diantaranya ruang lingkup bisnis syariah ini. Jadi memang agak panjang pembahasan ini, ya. Nah, saya tidak akan membahas semua karena tentu waktu yang terbatas. Waktu kita hanya sampai maksimal sampai level 1. Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak dan saudara sekalian tentang pengertian barokah. Jadi barokah itu apa? Barokah itu adalah angka wasiatnya. Dikatakan berkah kalau harta kita itu bertambah. Dikatakan berkah kalau harta kita itu tumbuh. Meskipun ada yang mengatakan para ulama, makna tumbuh itu tidak harus secara kuantitatif, tetapi boleh jadi secara kuantitatif. Mungkin tampak jumlahnya tidak banyak atau tampak jumlahnya tidak tumbuh secara spektakuler, tetapi harta dengan kuantitatif yang terbatas itu ternyata cukup
untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu juga yang disebut dengan makna barokah. Nah, karena itu kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang makna barokah itu dijelaskan al-barakah yang disebut khairi al-ilahi fi syai'. Jadi yang disebut dengan berkah itu adalah tetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Ini makna barakah menurut Imam Tabari al-Asfahani. Profesor Salah Azim mendefinisikan berkah itu dengan an-nama al-ma'nawi. Jadi tumbuhnya itu tumbuh non materi. Alladzi Allah fi syai' minhu, di dalam benda atau barang yang kita usahakan. Itu yang disebut dengan berkah. Nah, ulama lain memberikan definisi tentang barokah itu dengan mengatakan az-ziyadatu fil khairi wal ajri, bertambahnya kebaikan, bertambahnya pahala. Wa kullu ma yahtaju al-'abdu fi dini wa dunyahu bi sababi hadhihi mubarakah aw zamanun mubarak aw makanan mubarak, yaitu apa saja yang dibutuhkan manusia dalam agamanya maupun dunianya disebabkan karena keberkahan tadi. Ya, zat yang berkah atau waktu yang berkah atau tempat yang berkah. Nah, begitulah barokah. Jadi barokah itu adalah al-kasrah, banyak hikmah dalam segala kebaikan. Itu barokah. Jadi kalau kita diberikan harta-harta yang barokah, itu maknanya harta kita itu dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Kalau kita diberi waktu yang barokah, waktu kita dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Kalau kita diberikan katakanlah misalnya jabatan yang barokah, jabatan kita juga begitu. Ini katakan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan barokah menurut para ulama. Jadi kesimpulannya apa? Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Harta, umur, tempat yang digunakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barokah. Nah, karena itu bertambahnya harta, umur dan lain-lain yang tidak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ini tidak bisa disebut sebagai barokah, tapi disebut sebagai istidrak. Istidrak itu bahasa Jawanya diluluh, atau kalau bahasa Sundanya disungkun. Ya, itu istidrak. Seperti disebutkan di dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, "Falamma nasumma bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza balaghu bima utu akhadnahum bardatan fa idza hum muflisun." Jadi ketika kebaikan itu diberikan, orang kemudian lupa seolah-olah kebaikan itu dari dirinya, kemudian tiba-tiba kebaikan itu diambil oleh Allah seketika. Maka pada saat itu orang tadi kebingungan. Itu namanya istidrak. Ya. Nah, ekonomi yang dibangun tidak dengan menggunakan sistem Islam, itu kalau dalam teorinya disebut dengan teori ekonomi. Teori ekonomi kelompok satu. Jadi kelihatannya besar, kelihatannya banyak, tapi tiba-tiba meletus dengan cepat, tiba-tiba meletus dengan tiba-tiba. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah cerita bagaimana krisis ekonomi yang terjadi hari ini. Itu kalau kasus di Indonesia itu disebabkan oleh belum virus, baru batuknya saja, efek itu sudah imbasnya dolar menguat, rupiah kemudian jatuh. Nah, ini gambaran kalau ekonomi tidak dibangun dengan menggunakan sistem Islam. Berikutnya, perhatian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini tadi yang disebutkan dalam surat Al-A'raf 96 tadi sudah saya bacakan. Ya, saya tidak akan ulang lagi. Nah, ini dalam surat Al-An'am 44 yang tadi sudah saya singgung ayatnya, saya tidak akan review lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan bisnis saya agar bisnis kita ini berkah? Ya. Nah, pertama yang disebut dengan bisnis itu adalah aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Itu bisnis. Gak ada ceritanya orang bisnis tidak untuk mencari keuntungan. Gak ada ceritanya meskipun bisnis itu bisnis, katakanlah misalnya umroh atau haji, ya, atau misalnya apalah yang kaitannya dengan agama, itu gak ada ceritanya kemudian cukup lillahi ta'ala. Tidak ada. Mesti ada yang disebut dengan nilai materi. Nilai materi itu apa? Profit. Jadi kalau bisnis itu tidak menghasilkan profit, maka pasti kita bisa katakan bisnis itu rugi. Nah, ini ukurannya. Nah, unsur bisnis itu apa? Setidaknya ada 5. Yang pertama, pelaku bisnis. Pelakunya itu bisa individu atau kelompok.
Yang kedua, itu adalah kegiatannya, bisa produksi, termasuk pemasaran, marketing, dan sebagainya. Yang ketiga, sasaran, konsumen. Yang keempat, itu hasilnya, barang atau jasa. Dan yang kelima adalah tujuannya, yaitu profit tadi. Ada 5 aktivitas di dalam bisnis ini. Nah, kalau kita lihat rangkaiannya seperti ini, bagaimana proses, ya, rangkaian input, proses, dan outputnya. Di dalam input itu ada faktor-faktor produksi, kemudian prosesnya ada manajemen, ada teknologi, dan kemudian ada outputnya, ya, terkait dengan profit yang diharapkan. Nah, pengertian bisnis syariah itu apa? Bisnis syariah itu adalah segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Itu yang disebut dengan bisnis syariah. Nah, hukumnya, karena bisnis ini adalah bagian dari aktivitas, bagian dari perbuatan, bagian dari muamalah, maka muamalah ini wajib terikat dengan hukum syariah. Dasarnya apa? Kalau kita lihat kaidah usul fikihnya itu mengatakan al-aslu fil af'ali at-taqayyud bil hukm syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syariah. Nah, termasuk di antaranya adalah dalam urusan bisnis. Nah, kalau kita lihat beberapa hal yang wajib disesuaikan dengan syariah tadi itu, satu, kita bicara tentang inputnya. Ini kaitannya dengan faktor-faktor produksi. Misalnya contoh, modal. Bagaimana kita mendapatkan modal? Modal yang harus halal. Tidak boleh modal yang haram. Tenaga kerjanya juga begitu. Nah, kemudian nanti di sini diatur di dalam aturan yang disebut dengan akad ijarah, kontrak kerja. Modalnya halal, tapi akad ijarahnya tidak dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam, juga tidak boleh. Kemudian sumber daya alam termasuk fisik, ya, kewirausahaan termasuk juga terkait dengan masalah sumber daya informasi. Ini kaitannya dengan faktor-faktor produksi yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan bisnis syariah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan prosesnya, di situ ada teknologi, pemanfaatan sains dan teknologi, termasuk kemudian manajemen. Di situ ada manajemen strategik, manajemen produksi dan operasi, kemudian manajemen SDM, manajemen keuangan, kemudian ada juga manajemen pemasaran. Nah, hal-hal ini ada kalanya yang sifatnya universal, ada kalanya yang sifatnya spesifik. Apa yang maksud dengan universal? Universal itu kita boleh belajar dari siapapun, tetapi ada yang sifatnya spesifik. Contoh misalnya begini, kalau kita bicara soal marketing, kalau kita bicara marketing yang menurut syariat Islam, misalnya pemasaran, maka kita tidak boleh ketika misalnya mempromosikan barang agar barang kita laku, ya, maka marketing yang kita lakukan ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hukum syariat. Misalnya barang yang jelek dikatakan baik, itu kalau di dalam fikih Islam itu disebut tasbih, penipuan, tidak boleh. Termasuk dalam iklan, ya, iklan juga begitu. Dalam pembuatan iklan tidak boleh membuat iklan yang di situ isinya bohong, ya, tidak boleh. Nah, ini contoh bagaimana fikih yang kemudian mengatur bisnis syariah terkait dengan prosesnya tadi. Nah, demikian juga kalau kita bicara dalam kaitannya dengan manajemen yang lain, ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan produksi barang dan jasa. Dalam pembahasan yang lalu saya sudah singgung, yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan kapitalis itu salah satunya adalah terkait dengan barang dan jasa. Islam itu hanya membolehkan barang dan jasa yang halal untuk diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusi. Sedangkan di dalam sistem ekonomi kapitalis, barang dan jasa itu tidak diukur dengan halal dan haram, tetapi yang penting ada benefitnya, ada untungnya. Kapan barang itu, ya, dikatakan punya benefit? Ya, kalau masih ada orang yang menginginkan, maka kemudian barang seperti itu diproduksi karena ada unity value-nya, ada nilai kurangnya. Ukurannya bukan ukuran halal atau haram, maka kemudian miras diproduksi. Bagaimana
supaya mira bisa laku, marketingnya dibikin, akhirnya bikin iklan. Misalnya, mohon maaf, iklan berkaitan dengan iklan banyak besar, ya, nol alkohol. Jadi di sini disebutkan nol alkohol. Koma sekian persennya kan disebut, ya kan? Yang disebutnya alkoholnya 0%. Memang betul 0%, tapi koma sekiannya itu berapa? Ini pembohongan. Nah ini contoh. Ya, saya kemarin ceritakan teman saya kalah marketing, dia kalahnya cuma sama pembuat iklan berbicara ini. Ya. Nah, ini contoh. Kemudian yang lain terkait dengan outputnya. Kalau kita bicara tentang profit, keuntungan itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Ini aturan main. Di dalam Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan hukum market value. Ya, menghalalkan segala cara. Kecuali menghalalkan segala cara. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ghayah atau wasito. Kecuali menghalalkan segala cara. Itu tidak boleh dalam Islam. Output yang kita inginkan adalah profit. Profitnya halal supaya itu menjadi harta yang halal bagi kita. Cara bagaimana? Maka output itu harus kita raih dengan cara yang halal juga. Nah, kalau kita sudah mendapatkan output yang halal, persoalan berikutnya tinggal bagaimana output yang halal tadi berkaitan dengan profit tadi itu kemudian kita belanjakan. Pembelanjaannya kita begini tidak boleh melakukan pembelanjaan untuk perkara yang halal, haram, maaf. Jadi profitnya didapatkan dengan cara yang halal, tapi kemudian dibelanjakan dengan cara yang haram, kita tidak boleh. Kita aturan main dalam Islam. Ya, karena itu cara membelanjakannya harus halal. Demikian juga menggunakan harta, investasi misalnya. Investasi juga begitu diatur dalam Islam. Di dalam Islam itu tidak ada menginvestasikan harta agar harta bertumbuh dan berkembang. Itu dengan cara seperti dalam sistem kapitalis misalnya main di bursa saham misalnya, tidak ada. Terus bagaimana kalau tidak ada seperti itu? Maka ada yang disebut dengan mekanisme syariah. Syariah itu semacam joint venture yang melibatkan kemudian lebih bisa nanti bentuknya beberapa. Yang kedua bisa bentuknya ainan, yang ketiga bisa bentuknya wujud, yang keempat bisa bentuknya akad, dan yang kelima bisa bentuknya mufawadah. Itu ada 5 bentuk syariah di dalam Islam yang digunakan dalam Islam. Soalnya itu tidak boleh. Nah ini contoh bagaimana mengembangkan harta tadi supaya harta yang diperoleh dengan cara yang halal kemudian dikembangkan juga dengan mekanisme yang halal. Nah yang ketiga distribusi juga begitu. Ya itu juga harus benar sesuai dengan ketentuan syariat. Nah mengapa bisnis ini wajib sesuai dengan syariat? Ini menjadi pertanyaan. Ada 3 alasan. Pertama, karena bisnis syariat ini adalah konsekuensi dari keimanan kita. Ya. Kedua, karena bisnis syariah ini adalah solusi dari masalah kehidupan kita. Perlu kita ingat, hukum syara itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi solusi bagi kehidupan kita. Kita ini dengan hanya mengambil solusi dari hukum syara dalam kaitannya dengan ibadah saja. Ibadahnya pakai syariat Islam. Itu berarti mengambil solusi dalam masalah hubungan kita dengan Allah dengan syariat Islam. Tapi ketika kita berhubungan dengan sama manusia, bisnis misalnya, maka kita tidak pakai syariat Islam. Ini jadi tidak boleh. Ya? Nah, karena itu ke atas kita pakai syariat Islam, ke samping kita pakai syariat Islam, ke bawah untuk mengatur diri kita juga harus pakai syariat Islam. Itu konsekuensi keimanan. Dan syariat Islam bertiga dimensi tadi. Dimensi vertikal, dimensi horizontal, dimensi diagonal, itu semuanya merupakan solusi. Jadi tidak ada ceritanya ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya contoh mengharamkan riba, itu memberatkan, tidak, justru itu menjadi solusi. Tidak ada ceritanya misalnya ketika Allah mengharamkan cuci untuk mengembangkan harta, maka itu memberatkan, tidak, ini justru menjadi solusi. Nah, itu contoh gambaran-gambaran yang harus kita pahami terkait dengan bahwa syariat itu adalah solusi, karena itu bisnis yang sesuai dengan syariat. Nah, karena bisnis syariat itu pada akhirnya juga membawa rahmat. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat. Oleh karena itu nggak ada ceritanya ketika kita berpegang kepada syariat kecuali pasti kita akan mendapatkan rahmat. Ya, contoh tadi saya sebutkan. Kalau misalnya ada yang bertanya begini, kalau kita mau bisnis, kita mau katakanlah ada project, lalu kemudian kita tidak pakai pinjaman dengan dana riba, lalu dari mana kita mendapatkan dana itu misalnya? Terus apakah ada orang yang mau untuk memberikan investasi sebesar itu misalnya? Ini contoh. Oke lah. Kalau misalnya kita katakan begini, bahwa dengan kita ada proses dibiayai oleh bank yang menggunakan sistem konvensional tadi atau dengan kata lain riba, maka memang dengan mudah proses itu bisa jalankan. Tetapi tentu keuntungan ya satu itu sudah dipotong dengan bunganya tadi. Yang kedua, kalau kita bicara dalam kaitannya dengan halal dan haram sudah jelas. Nah karena itu maka kalau kita menggambarkan keuntungan ini diberikan kepada investor tadi satu, maka keuntungan ini otomatis bisa dibagi utuh ya. Katakanlah misalnya kita menggunakan skema mundur 70, 30, 60, 40, maka keuntungan tadi kita akan bisa dinikmati oleh dua pihak tadi. Itu kalau kita menggunakan sistem mundur. Nah kedua, apa yang kita lakukan ini bisa tumbuh, meskipun mungkin butuh proses, tetapi yang pasti keberkahan itu kita akan dapatkan. Sebaliknya, ketika kita menggunakan yang pertama tadi, mendapatkan dana dari sistem konvensional tadi, maka yang pasti tidak akan mungkin kita mendapatkan keberkahan. Meskipun lebih cepat prosesnya mungkin kita bisa mendapatkan, ya, karena ketersediaan dana itu lebih besar dibanding dengan yang kedua tadi. Nah, tetapi Allah berjanji bahwa apa yang kita lakukan jika sesuai dengan perintah Allah, jika sesuai dengan syariat Allah, Allah akan turunkan berkah. Dan itu soal keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa kami akan berkah, maka meskipun pertumbuhannya itu tidak kemudiannya itu tidak cepat, tetapi keberkahan tadi itu akan mengalahkan yang pada akhirnya tumbuh cepat tapi berkel ekonomi tadi tumbuh sabun, sehingga software itu terus, sedangkan ini tumbuh dengan cepat tetapi pas atau tumbuh dengan perlahan tapi pasti. Nah ini sekedar perbandingan untuk memberikan gambaran pada kita bahwa bisnis yang dibangun dengan syariat mungkin tumbuhnya tidak cepat, tetapi berkah itu secara kumulatif kemudian menjadikan tumbuhnya bisnis tadi itu menjadi lebih baik ketimbang yang lain. Nah, ini terkait dengan kaidah-kaidah yang tadi disebutkan, konsekuensi gimana tadi akan jelaskan. Kemudian ini bisa menjadi solusi. Ya, intinya tadi kita sampaikan. Kemudian pembahasan dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, surat 21, ya, ayat 107. Memaksakan illa rahmatan alamin ini. Nah ini sekedar perbandingan antara bisnis syariah dengan bisnis syariah dari kesimpulan tadi. Jadi kalau bisnis itu sesuai dengan syariah, maka bisnis itu membuktikan keimanan kita benar. Yang kedua, bisnis itu akan memberikan solusi bagi persoalan kita kalau kita jalankan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan rahmat dan tidak akan ada implikasi yang lain. Ya, karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bisnis yang tidak sesuai dengan syariat, konsekuensi keimanannya apa? Kalau orang itu masih istilahnya melanggar, ini sudah tahu ini hukumnya haram dilanggar saja, itu menunjukkan imannya lemah. Ya, imannya lemah. Itu satu. Kemudian kaitannya dengan solusi tadi, bisnis yang tidak sesuai dengan syariat ini bukan menjadi solusi, justru malah kemudian menjadi masalah. Ya, nanti kita akan jelaskan pada poin berikutnya. Demikian juga yang ketiga, tidak akan membawa masalah, malah sebaliknya akan menimbulkan mafsadat atau mudarat. Nah ini kalau kita berbandingan dalam kaitannya dengan bisnis syariah dengan bisnis syariah. Nah, teman-teman sekalian, tantangan yang kita hadapi ketika kita
kita bicara tentang bisnis syariah ini, karena memang kita sekarang ini hidup dalam sistem kapitalis, tantangannya apa? Jadi kita ini memang kalau kita boleh katakan value yang ada di masyarakat kita, termasuk ideologi yang ada di masyarakat kita, ini betul-betul cengkeramannya kuat sekali ideologi bukan Islam atau kapitalis saja. Dengan kata lain, kapitalis itu mencengkeramkan pluralisme, di mana kehidupan ini dipisahkan dari agama, ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya tadi ini dipisahkan dari agama. Akibatnya value kita ketika kita melihat sesuatu, penilaian kita itu tidak menggunakan halal dan haram, ya, tapi menggunakan ada untungnya atau tidak, untung atau rugi. Nah itu kapitalis. Itu membedakan antara Islam dengan kapitalis. Nah standar baik dan buruk itu menggunakan standar dari manfaat atau benefit. Nah kemudian ketika kita bicara dalam konteks kebahagiaan, kapitalis itu memandang yang namanya bahagia itu ketika kenikmatan secara materi itu diperoleh sebanyak-banyaknya. Kalau Islam tidak. Islam itu bahagia kalau kita itu merasa yakin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita menjalankan hukum Allah. Jadi ketika kita menjalankan hukum Allah, kita yakin Allah ridho, dan pada saat itulah kita bahagia. Meskipun mungkin tadi bisnis kita grow, tumbuh, tetapi tidak secepat orang lain yang menggunakan model atau sistem lain tadi. Nah ini sebenarnya Islam versus kapitalis. Jadi kalau Islam itu asasnya akidah Islam, standar untuk menentukan baik dan buruk, halal dan haram, ukuran bahagianya adalah ridha Allah. Kalau kapitalis itu bahagianya itu adalah kenikmatan materi, jasmani, standar baik dan buruknya itu manfaat, lalu asasnya itu adalah sekularisme. Nah ini kalau kita berpikirnya seperti ini, ya, posisi bisnis syariah dalam sistem kapitalis. Jadi kalau sistem Islam, ya, bisnis, ya, kalau kita bicara dalam konteks sistem Islam, bisnis syariahnya tentu ideal, ya. Nah, bisnis non syariah di dalam sistem Islam pasti tidak akan bisa berjalan karena ini dianggap pelanggaran. Nah, kalau kita bisnis syariah dalam sistem kapitalis tentu tidak ideal, ya kan? Tidak ideal. Kenapa? Kita akan banyak akan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau sistemnya sistem kapitalis, bisnis non syariah, ya istilahnya itu memang pasangannya, ya, dengan kata lain dalam tanda petik itu ideal karena memang sudah pasangannya. Gitu. Nah ini tantangan yang kita hadapi. Nah karena itu kesulitan di dalam bisnis syariah ketika kita dalam kehidupan seperti sekarang itu adalah bagaimana seperti orang yang mengenggam bara api, ya. Kata Nabi itu kalau covid ada di sana, orang mengenggam bara api panas sekali, ya. Seringkali keluarnya pengusaha yang ingin hijrah, jadi menggunakan sistem konvensional pada sistem Islam itu keluarnya seperti itu, susah cari investor, ya, susah berkembang, susah ini, susah itu, macam-macam. Intinya seperti kata Nabi tadi, kalau kau budi al-jannah, seperti orang yang mengenggam bara api, panas sekali, dilepas itu mati, digenggam itu tangannya kok terbakar. Itu kata Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW itu menyatakan kepada kita, kalau berhalal wajib ala kulli muslimin, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi orang Islam. Jadi karena itu apa resikonya? Kalau memang itu merupakan kewajiban, mau atau tidak, kita harus mencari rezeki yang halal. Ini konsekuensinya. Ya. Jadi apa resikonya? Nah Rasulullah itu memang sudah meramalkan. Ramalan Nabi itu mengatakan begini, layak diana ala nasi zaman, layak komilu ahadun illa akala riba. Fadilah yakulu asabahum ibukan ini, kata Nabi. Nanti kata Nabi pasti akan datang satu zaman, pada zaman itu tidak ada satu orang pun yang tersisa kecuali pasti memakan riba, kata Nabi. Kalau orang itu selamat dari riba, tidak makan riba,
maka dia pasti akan terkena debunya riba. Jadi kalau kasih zakat terkena debunya riba. Ini yang digambarkan Rasulullah, dan ini kan dari zaman kita sekarang, ya. Dan kita tahu dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti menzinai ibunya sendiri. Ya, dosa berzina itu kan sudah luar biasa besarnya. Apalagi kalau yang dizinai itu adalah ibunya sendiri, dan itu berarti dosanya kuadrat, ya kan? Kembali lipat. Kemudian dikatakan oleh Nabi itu dosa yang paling ringan. Kata Rasulullah SAW, dosa yang paling ringan. Coba, dosa yang paling ringan saja sama dengan menzinai ibunya sendiri. Apalagi kalau yang paling berat, naudzubillah, semua naudzubillah. Nah, ramalan hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ya ala nasi zaman la yubril mar'u ma qadam minhu amin al-halal amin al-haram. Ini ramalan Nabi yang lain. Nanti akan datang satu zaman di mana orang tidak akan peduli lagi apakah dia mengambil rezeki yang halal atau yang haram. Orang kan sering mengatakan, sekarang ini dari yang haram itu susah, berarti yang halal. Ya kan? Dari yang halal adalah susah, berarti yang haram. Apa? Yang haram adalah susah, berarti yang halal. Itu seringkali kita mendengar kalimat seperti ini. Ya? Jadi ini sudah menjadi ramalan Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tetapi meskipun ada ramalan seperti itu, ada satu hadis yang memberikan harapan kepada kita. Apa? Rasulullah SAW mengatakan, Inna min waraikum ayyam sabri. Nanti di belakang kalian itu ada zaman-zaman susah, kata Nabi. Ada zaman-zaman susah yang disebut dengan ayyam sabri. Hari-hari kita harus bersabar. As-sabru fihinna misal qabdi alal jannah. Sabar pada waktu itu seperti orang menggenggam bara api tadi. Itu lil amil fihinna, orang yang melakukan itu ajru khamsin rajulan, sama dengan orang ganjaran 50 orang yang melakukan misal amalihi, yang melakukan seperti yang mereka lakukan. Kira ya Rasulullah, ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsin rajulan, jadi satu orang yang bersabar seperti itu sama para dengan 50 orang yang melakukan amal seperti mereka? Kata para sahabat, tidak, kata Rasulullah. Dan ajru khamsina rajulan minkum, tetapi pahala 50 orang yang melakukan amal soleh di antara kalian. Jadi kita ini satu orang kita, kalau kita bisa bersabar dalam kondisi seperti tadi, dalam ketaatan, maka pahala kita sama dengan 50 sahabat. Pahala kita itu sama dengan 50 sahabat. Coba bayangkan. Itu apa namanya, reward, iming-iming yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita bersabar. Nah, dengan kita bersabar melakukan ketaatan termasuk bisnis sesuai dengan syariat ini, insya Allah, ya, kita bukan saja akan mendapatkan keberkahan, tetapi kita akan mendapatkan sebagaimana 50 para sahabat tadi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisnis syariat seperti yang tadi kita sudah bahas, itu meliputi input, proses dan output tadi. Ya, saya tidak akan membahas semua karena waktunya tinggal 10 menit. Nah, kalau kita bicara dalam kaitannya dengan ruang lingkup, maka gambarannya meliputi ini satu. Ya. Yang pertama adalah akad-akad yang menyangkut soal input. Misalnya, seperti kalau kita bicara tentang modal, bagaimana kita mengadakan permodalan sesuai dengan syariat, akadnya seperti apa. Nah, ini diajarkan dalam Islam. Ini berarti kita harus tahu akad-akadnya. Termasuk ya kontrak dengan tenaga kerja, itu kita harus tahu akad-akadnya. Jadi kalau misalnya Bapak dan saudara sekalian, kita sekarang melihat kenapa guru ada masalah, itu karena ada problem terkait dengan masalah akad ijarah. Ya, ada masalah terkait dengan akad ijarah.
akad kontrak buruh. Di dalam Islam, akad ijabah itu sangat detail, ya, tidak ada kabur dan kemudian jelas mana yang menjadi wilayah pengusaha dan mana yang bukan, itu jelas. Kalau sekarang semua bukan dibebankan kepada pengusaha atau kepada perusahaan, nah itu bisa menjadi masalah. Padahal sebenarnya itu bukan merupakan wilayah akad kontrak di dalam kerja itu. Ya, nah ini juga menjadi problem yang kita lihat dari ini. Dalam masalah modal misalnya, itu ada kaitannya dengan apakah modal itu kita dapatkan dengan riba atau tidak. Termasuk kalau kita melakukan syirkah, apakah syirkah tadi itu syirkah yang sesuai dengan syariat atau tidak? Ini, ya, hukum syirkahnya itu akan sesuai dengan syariat atau tidak? Kalau kita bicara terkait dengan akad kontrak kerja, apakah kontrak kerja itu sesuai dengan hukum syariat atau tidak? Ini kita harus tahu hukumnya. Jadi kesimpulannya masih panjang pembahasannya sebenarnya. Terkait dengan modal tadi yang kita bahas, terkait dengan tenaga kerja dulu begitu, ya. Nah kemudian kaitannya dengan proses, misalnya tentang teknologi dan manajemen, hukum syariat tentang barang dan jasa produksi, hukum marketing, hukum jual beli, ini diatur dalam syariat. Nah termasuk, ya, manajemen dan teknologi menurut syariat seperti apa? Ini diatur, ada hukum-hukumnya. Misalnya barang yang diproduksi, ya, contoh begini ya. Sekarang kan muncul properti, bisnis properti. Properti itu kalau kita bicara akad, itu masuk di dalam akad istisna, akad bersaudara yang diproduksi. Ya. Nah, kita harus tahu bagaimana akad istisna di dalam Islam. Kalau kita ingin bisnis properti, ya, karena kita menjual itu belum ada. Yang kita jual itu baru misalnya rumah contohnya sama gambarnya. Gambarnya itu kan mungkin 3D, ya kan? Bukan gambar, bukan realnya, tapi 3D, bukan gambar real. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Itu diatur di dalam hukum-hukum tentang istisna. Kita ada pembahasan begini, ya. Jadi panjang ya. Kemudian masalah jasa produksi, misalnya, jadi jasa produksi dari dahulu berjalan Islam, termasuk marketing dari cerita buku iklan, materi iklan, hadiah langsung, boleh tidak, termasuk memberikan undian hadiah dengan itu produksi boleh tidak. Ini diatur di dalam hukum syariat. Jadi jangan dianggap ada orangnya, termasuk jual beli hukum jual beli. Kemudian akad yang terkait dengan output, terkait dengan laba, hukum hasil, hukum tentang unsur upah, termasuk sesuatu zakat dan sedekah dari profit yang kita dapatkan. Nah, hasil terkait dengan hukum syarikat, unsur tentang upah, bagaimana hukumnya, ya, termasuk zakat dan sedekah. Nah, ini kalau yang terakhir ini kita sudah sering dibahas, ya. Nah, baik, saya kira itu, ya, ini secara umum gambarannya. Kalau dipikirkan penjelasannya masih panjang. Nah karena itu ini baru sebenarnya baru pengantar. Jadi kalau tadi itu misalnya akad ini sendiri, akad ini sendiri, akad ini, tapi setidaknya, ya, Anda sudah punya gambaran. Kalau kita ingin sesuai dengan syariat, poin-poin apa saja, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya seperti apa, itu kita semuanya sudah tahu. Baik, saya kira itu, ya. Silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau mau berdalam dari apa yang sudah disampaikan tadi, saya silakan kepada Mas Bobi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya, kita akan buka dengan satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Pak, kalau bisnis dari IPT itu ya? Ya. Sebenarnya ada zakat nggak Pak ya? Ya. Ya. Jadi ini, kalau kita bicara dalam kaitannya dengan PT, ya, apakah PT itu wajib dizakati atau tidak? Nah, di dalam pembahasan kita fikih terkait dengan PT itu kita bisa masukkan di dalam saksian, istilahnya itu saksian maknawiyah atau saksian kolonial. Saksian kolonial itu pada hukum, ya. Saksian kolonial itu pada hukum
atau saksian non fisik. Kalau saksian berdiri itu bukan, ya. Nah, tidak ada istilah tentang zakat dulu tidak ada istilah. Nah, tapi pertanyaan tadi itu bagaimana zakat terkait dengan PT-nya tadi. Jadi sebenarnya yang dihukumi bukan PT-nya, tetapi harta yang dimiliki bersama tadi. Nah, karena itu dalam zakat itu ada terkait dengan zakat harta yang dimiliki bersama. Jadi harta yang dimiliki bersama itu yang disebut dengan syarikat. Ada yang disebut dengan syarikat umur dan ada yang disebut dengan syarikat amlak. Syarikat amlak itu misalkan begini, kita pernah memiliki, ya kan, satu kambing dimiliki 2 orang, ternak banyak, berarti 1-2 orang tadi itu bersyarikat. Dengan kata lain, sebenarnya kalau dalam bahasa bisnis itu mungkin jual, ya, atau apa namanya partnership, gitu. Jadi orang tadi itu yang bisa hadir sebenarnya adalah harta yang terkumpul tadi, ya, bukan kemudian atas nama terkumpulnya itu, tapi terkait dengan harta yang dimilikinya tadi itu yang disahkan oleh para ulama. Nah, kenapa alasannya begini? Karena berkumpul itu dalam Islam tidak terkena berhukum, terkena taklif, gitu, ya. Dia berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan misalnya ini, manusia misalnya melakukan kejahatan, dia bisa kena sanksi. Nah, kalau dalam pandangan hukum Islam yang namanya badan hukum itu bukan badan manusia, sehingga dia berbeda statusnya. Nah, karena itu yang dikenai hukum tadi terkait dengan zakat itu adalah terkait dengan harta yang dikumpul dari partnership. Ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan mungkin. Sebenarnya usahakan PT itu apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak? Ya, kalau kita bicara tentang PT, ya, hukum PT itu sendiri, PT itu memang bermasalah. Tapi saya ingin jelaskan ada 2 aspek yang harus kita bedakan, ya. Pertama, jadi ada yang disebut dengan PT terbuka dan ada yang disebut dengan PT tertutup. Gitu. PT terbuka itu adalah PT yang sudah publik, ya, artinya dia melakukan jual beli saham, perusahaan saham. Nah, PT yang terbuka ini itu ada masalah terkait dengan satu masalah kepemilikan sahamnya, karena saham itu kan sebenarnya ada aspek ribanya. Misalnya antara yang tertulis dengan yang dijual itu kan berbeda. Itu satu aspek ribanya di sini. Yang kedua itu terkait dengan akad. Jadi tidak ada apa yang disebut dengan ijazah dan kabul di situ. Ya, yang ada itu hanya penawaran saja dari satu pihak. Nah, sementara akad tidak bisa terjadi kalau tidak ada ijazah dan kabul. Nah, ini. Kemudian dari sisi yang lain, ya, di dalam PT itu yang berjalan sebenarnya itu adalah modal, artinya suara yang menentukan itu adalah berapa besar modalnya, ya kan? Nah, oleh karena itu sebenarnya menggerakkan itu adalah modalnya, uangnya. Gitu. Padahal di dalam partnership di dalam Islam itu harus ada 2 unsur yang disebut dengan syarikat itu. Yang pertama itu adalah modal, yang kedua itu adalah tenaga atau badan. Modal saja tidak ada badan tidak bisa, badan saja tidak ada modal tidak bisa. Nah, karena itu tidak ada istilahnya ini kemudian hitung, ya, berdasarkan modalnya tidak, tetapi hitungan itu nanti disesuaikan dengan 2 porsi tadi, modal itu, badan itu, terus berapa persentasenya sesuai dengan kesepakatan itu dalam Islam. Ini membedakan antara Islam dengan PT dalam sistem kapitalisasi. Nah, karena itu berdasarkan 3 aspek tadi, memang fakta PT terbuka seperti itu, ya, tidak sesuai dengan ketentuan syarikat dalam Islam. Tetapi, ya, kalau kita mau bikin PT dengan menggunakan katakanlah undang-undang PT, katakanlah begitu, maka PT tertutup itu memungkinkan kita membuat dengan menggunakan legalitasnya, tetapi sistem di dalamnya kita menggunakan sistem Islam itu memungkinkan, ya, itu bisa kita lakukan, ya.
Nah, jadi semua legalitas di dalamnya itu kita menggunakan sistem Islam, tapi keluarnya legalitasnya menggunakan legalitas PT. Karena seperti di Indonesia kita tahu tidak mungkin ada bisnis ya terkait dengan profit oriented lalu kemudian dia tidak berubah pada hukum ya fungsinya dalam hal itu PT. Cuma masalahnya kalau PT-nya terbuka maka kasusnya seperti tadi. Nah, itu yang saya. Mari kita mungkin karena masalah waktu kita tutup kajian hari ini dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika.